Isak tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah menjadi pemandangan yang menggetarkan hati. Menurut ajaran Islam, jenazah harus segera dimakamkan sebelum malam tiba, kecuali terdapat halangan tertentu. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun, hanya amal perbuatan yang akan setia menemani di alam barzakh. Kehidupan di alam kubur merupakan salah satu fase awal yang akan dijalani oleh seseorang setelah kematiannya. Alam barzakh adalah peralihan dari dunia fana menuju kehidupan akhirat. Saat seseorang meninggal, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah berpindah ke alam yang berbeda. Kesadaran ini seringkali membuatnya merasa takut dan kebingungan karena ia tidak lagi memiliki kendali atas kehidupannya seperti di dunia. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya akan mulai mengalami proses pembusukan. Pada malam pertama, suasana di dalam kubur cenderung gelap dan mencekam. Setelah malam kedua, organ-organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, dan hati. Pada malam ketiga, jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jenazah akan membengkak, terutama di bagian pipi dan mata. Dalam 2 minggu, rambutnya akan mulai rontok dan perlahan menyatu dengan tanah. Dalam waktu 25 tahun, kerangka jenazah akan hancur sepenuhnya, meninggalkan hanya 1 tulang kecil yang menurut ajaran Islam menjadi titik awal penciptaan kembali manusia pada hari kebangkitan. Proses ini mengingatkan kita tentang fananya kehidupan di dunia dan pentingnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Di alam kubur, seseorang akan menghadapi malam-malam yang penuh ketegangan. Ketika roh meninggalkan tubuh, ia merasa seperti dalam mimpi. Ketika tersadar, ia akan melihat dirinya berada di tempat yang gelap dengan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Perasaan sedih dan takut menyelimuti karena ia menyadari bahwa dirinya telah meninggal dunia. Disinilah ujian di alam kubur dimulai. Malaikat Mungkar dan Nakir akan datang untuk menanyai sang jenazah tentang Tuhan yang ia sembah, agama yang ia anut, dan perbuatan selama hidupnya. Bagi mereka yang beramal saleh, malaikat tersebut akan hadir dalam wujud yang menyenangkan. Namun bagi mereka yang banyak melakukan dosa, malaikat akan muncul dengan rupa yang menakutkan. Semua jawaban akan sesuai dengan amal perbuatan seseorang selama hidupnya. Hari kebangkitan adalah salah satu tahapan penting setelah kematian. Hari ini disebut juga sebagai hari kiamat yang menurut hadis Nabi terjadi pada hari Jumat. Pada hari itu semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali tanpa terkecuali. Dalam surah An-Naml ayat 87, Allah SWT berfirman bahwa pada saat tiupan sangkakala, semua yang ada di langit dan bumi akan terkejut kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Setelah itu, tiupan kedua akan menghidupkan kembali semua makhluk. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang langit dan bumi. Tiupan ini mengawali perjalanan manusia ke tahap berikutnya, yaitu penggiringan menuju padang mahsyar, tempat di mana seluruh makhluk akan dikumpulkan untuk menghadapi pengadilan akhir. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia dan jin setelah kebangkitan. Dalam surah Ibrahim ayat 48 disebutkan bahwa pada hari itu bumi akan digantikan dengan bumi yang baru. Begitu pula dengan langit. Semua makhluk akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang berpakaian. Semuanya akan berada dalam keadaan yang sama, tanpa memandang status atau kedudukan di dunia. Hadis Nabi menyebutkan bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Namun hal ini tidak menjadi perhatian, karena masing-masing akan sibuk memikirkan nasibnya. Hari penggiringan ini adalah salah satu fase yang penuh dengan ketegangan, di mana setiap makhluk akan menghadapi pengadilan dengan amal perbuatannya. Setelah semua makhluk berkumpul di padang mahsyar, tibalah saatnya untuk menimbang amal perbuatan. Timbangan amal akan menunjukkan mana yang lebih berat antara amal baik dan amal buruk. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, bahwa timbangan di hari kiamat adalah timbangan yang sangat adil. Bahkan, perbuatan sekecil biji sawi pun akan diperhitungkan. Anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan lidah akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia.
Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan diberikan balasan berupa surga. Namun bagi yang timbangan amal buruknya lebih berat, akan menghadapi hukuman yang setimpal. Semua ini menggambarkan betapa pentingnya beramal saleh selama hidup di dunia. Tahapan berikutnya adalah surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi mereka yang telah menjalani kehidupan dunia dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang kufur, zalim, dan banyak berbuat dosa. Neraka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah SWT berfirman bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan balasan yang sejati adalah di akhirat. Bagi mereka yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Hidup di dunia hanyalah ujian sementara, dan kesuksesan sejati adalah ketika seseorang dapat mencapai surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga bukan hanya tempat istirahat, tetapi juga tempat kebahagiaan tanpa batas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menggambarkan surga sebagai tempat yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Surga memiliki banyak tingkatan, di mana tingkatan tertinggi disebut Firdaus. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan ditempatkan sesuai dengan tingkat keimanan dan amal perbuatannya. Selain itu, mereka yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup dan tetap berpegang pada ajaran Islam juga akan mendapatkan kedudukan istimewa di surga. Doa dan amal yang tulus menjadi kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memasuki surga dan merasakan nikmat yang abadi. Sebaliknya, neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan penderitaan. Dalam surah Al-Mulk ayat 6-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bagi orang-orang kafir disediakan neraka sebagai tempat kembali. Di dalamnya, mereka akan mendengar suara gemuruh yang mengerikan dan merasakan panasnya api yang membakar. Neraka memiliki beberapa tingkatan, di antaranya Jahannam, Sakar, dan Huthamah. Setiap tingkatan diperuntukkan bagi orang-orang dengan jenis dosa tertentu. Misalnya, Jahannam untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, sedangkan Huthamah diperuntukkan bagi mereka yang sombong dan zalim. Siksaan di neraka adalah pengingat bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi dosa selama hidup di dunia. Meskipun begitu, rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Salah satu cara untuk menghindari siksa neraka adalah dengan memperbanyak doa dan ibadah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan umat Islam untuk selalu berdoa agar diselamatkan dari azab kubur, azab neraka, serta fitnah Dajjal. Salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid Dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal. Doa ini menunjukkan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk ujian yang berat. Selain itu, doa juga menjadi pengingat bagi manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan amal saleh sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian adalah perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Dimulai dari alam kubur hingga ke surga atau neraka, setiap tahapan memberikan pelajaran tentang pentingnya amal dan keimanan. Kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara yang penuh dengan ujian. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah SWT menggambarkan dunia sebagai permainan dan senda gurau, sementara akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk tidak terbuai dengan kenikmatan dunia dan selalu mengingat akhirat. Dengan memahami tahapan kehidupan setelah kematian, setiap muslim diharapkan dapat mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Hal ini penting agar perjalanan menuju akhirat menjadi lebih ringan dan penuh berkah. Setelah melewati pengadilan akhir, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penentu utama bagi nasib setiap hamba. Bahkan bagi orang-orang yang telah melakukan banyak dosa, pintu taubat selalu terbuka selama mereka masih hidup.
Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman bahwa Dia mengampuni dosa sebesar apapun asalkan manusia datang kepadanya dengan penuh penyesalan. Namun, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, maka pintu taubat pun tertutup. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa introspeksi diri dan memohon ampunan Allah atas segala dosa. Amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas menjadi salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kecil. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk berputus asa dari rahmat-Nya. Surga dan neraka juga mengajarkan manusia tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 40, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menzalimi hamba-Nya meskipun sebesar biji zarrah. Setiap amal baik yang terlihat maupun tersembunyi akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Orang yang berbuat kebaikan, meskipun kecil, akan mendapatkan balasannya. Begitu pula, mereka yang melakukan kejahatan akan menerima ganjaran setimpal. Keadilan Allah inilah yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Ketika manusia memahami bahwa setiap perbuatannya memiliki konsekuensi, mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Kisah-kisah tentang akhirat juga banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah diperlihatkan gambaran surga dan neraka. Beliau melihat para penghuni surga yang hidup dalam kenikmatan, serta penghuni neraka yang merasakan penderitaan tiada henti. Gambaran ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia untuk memilih jalan yang benar dalam hidupnya. Isra Mi'raj juga mengajarkan pentingnya sholat 5 waktu sebagai salah satu bekal utama menuju surga. Rasulullah menyampaikan bahwa salat adalah tiang agama dan menjadi amal pertama yang dihisab di akhirat. Oleh karena itu, menjaga salat merupakan langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Penting juga untuk memahami bahwa amal kebaikan yang dilakukan seseorang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salah satu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Amal-amal ini menjadi investasi abadi yang akan terus memberikan manfaat di alam barzakh hingga akhirat. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal jariah seperti membangun masjid, menyumbangkan buku-buku agama, atau memberikan manfaat lain kepada sesama. Semua itu akan menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan setelah kematian.